Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Alwi Laudena Sibuan. Saya adalah mahasiswa Politeknik Negeri Medan, jurusan Administrasi Niaga, Program Studi Manajemen Bisnis. Nah, dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang gambaran umum tentang riset bisnis. Let's go. Nah, pertama-tama, kita masuk ke pengertian riset bisnis. Nah, riset bisnis atau penelitian bisnis merupakan penyelidikan sistematis yang memberikan informasi sebagai panduan dalam pengambilan keputusan manajerial secara spesifik. Hal ini adalah proses perencanaan, pengambilan, analisis dan penyebaran data, informasi dan wawasan yang tepat yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan dengan cara mengarahkan organisasi untuk mengambil tindakan yang sesuai untuk memaksimalkan kinerja. Nah, yang kedua, kita masuk ke tujuan riset. Nah, tujuannya di sini adalah apa yang ingin dicapai dengan melakukan penelitiannya. Secara umum, tujuan dari riset ini adalah untuk mencapai sasaran dari isu riset. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang argumentasi tentang riset. Sini beberapa peneliti itu berargumentasi bahwa riset itu harus dilakukan secara ilmiah, yang mana tandingan riset metode ilmiah adalah riset metode naturalis. Walaupun secara konsep kedua metode ini berbeda, tetapi sebaiknya tidak dipandang sebagai sesuatu yang bertentangan, karena keduanya ini mempunyai kebaikan-kebaikan dan kelemahan-kelemahannya tersendiri. Sehingga seharusnya ini digunakan secara komplementer, yaitu satu melengkapi yang lainnya. Pendekatan komplementer ini disebut juga dengan triangulation. Sekarang kita masuk ke proses penelitian. Proses penelitian ini memiliki 3 bagian. Yang pertama yaitu struktur teori, yang kedua adalah hipotesis, dan yang ketiga adalah pengujian empiris. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam riset. Nah, macam-macam riset ini terdiri dari 4, yaitu yang pertama pelaporan, yang kedua penggambaran, yang ketiga penjelasan, dan yang keempat adalah prediksi. Yang pertama adalah pelaporan. Riset yang dilakukan hanya untuk menyediakan data atau informasi yang diperlukan untuk keputusan tertentu. Nah, yang kedua adalah penggambaran. Riset ini bertujuan untuk menggambarkan atau mendefinisikan siapa yang terlibat dalam suatu kegiatan, apa yang dilakukannya, kapan dilakukan, di mana, dan bagaimana dilakukannya. Yang ketiga, penjelasan. Riset yang mencoba menjelaskan fenomena yang ada. Dan yang keempat, yaitu prediksi, yaitu mencoba menjelaskan apa yang terjadi dari suatu fenomena. Motivasi dari riset. Beberapa riset dilakukan dengan dukungan dana dari sponsor dan kadangkala ini melibatkan dana yang tidak sedikit. Untuk riset semacam itu, sponsor ingin meyakinkan bahwa dirinya itu yang diberikan akan bermanfaat jika digunakan untuk mendukung riset tersebut. Riset harus dapat meyakinkan sponsor bahwa isu yang diteliti itu merupakan isu yang paling penting dan perlu untuk diteliti. Dan macam-macam motivasinya ini terdiri dari 4 macam. Yang pertama yaitu menyadari akan pentingnya riset. Yang kedua itu untuk mendorong untuk menemukan sesuatu yang baru. Yang ketiga dorongan untuk memecahkan masalah. Dan yang keempat itu riset harus dapat menjual idenya kepada sponsor sehingga sponsornya itu dapat membelinya. Nah, yang terakhir kita akan masuk ke permasalahan riset. Suatu permasalahan itu atau isu dari riset itu dapat berupa sebagai berikut ini kan. Yang pertama itu masalah atau problem yang terjadi yang perlu solusi perbaikan. Yang kedua itu opportunity atau peluang yang akan ditangkap. Yang ketiga itu pengujian atau verifikasi sebuah teori yang sudah ada terhadap fenomena yang akan dijelaskan. Dan yang keempat itu adalah penemuan suatu teori baru dari suatu fenomena. Nah, demikianlah penjelasan saya tentang gambaran umum tentang riset bisnis. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menontonnya. Apabila ada kesalahan, mohon maafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.